Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saya sedang ada di kampung halaman di tanah kelahiran di Cirebon, tabarukan kepada tanah kelahiran saya, ingin memulai lagi mengaji kitab Adabud Dunya Waddin yang sekian lama kita off. Dan mulainya ini saya sengaja mulai di kampung halaman, dimulainya di kampung halaman. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i was syuhada'i was sholihin, khususan jami'i masyayikh ma'had Lirboyo wa khususan mu'alif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allama Al-Hafidh Al-Faqih Al-Adib Al-Mutafannin Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i wa ila khadratin abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa jaddati jaddatina wa usulihi wa furu'ihim wa qurbatihim wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'dul hukama'i, sampai pada kata-kata wa qala ba'dul hukama'i. Ini halaman bab sebelum al-faslus tsani fi husnil khuluqi, ya. Di halaman 236. Kalau syarahnya ini 404. Nah, waqala dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian para bijak bestari atau para ulama yang bijaksana. Apa yang dikatakan? Man, barang siapa bari'a, berlepas diri atau bebas seseorang itu, min thalathin, dari 3 perkara, nala, maka seseorang itu akan memperoleh sesuatu yang mulia. Atau barang siapa yang bisa bebas dari 3 unsur, maka dia akan menjadi orang yang sukses. 3 unsur itu apa? Man, barang siapa, bari'a, berlepas atau lepas, bebas seseorang itu, minas sarofi, dari sikap melewati batas, israf, ya, berlepas atau bebas dari sifat lebay, melampaui batas, itu israf gitu. Nala, maka seseorang itu akan memperoleh al-izza, terhadap keagungan atau kemuliaan. Nah, al-izza ini kalau di syarahnya itu ditafsirkan ai izzal ghina, jadi keagungan
kecukupan ya, agungnya atau mulianya kecukupan atau kekayaan. Jadi barang siapa yang berlepas diri atau lepas bebas dari sikap yang berlebihan, artinya menggunakan uang tidak berlebihan gitu ya, apalagi di masa sekarang, masa pandemi corona gitu, dituntut untuk kita bisa memanage keuangan dengan baik. Maka di sini dikatakan juga barang siapa yang bisa lepas dari sikap boros, sikap berlebihan, melampaui batas, maka dia akan memperoleh kemuliaan berupa al-ghina. Ghina itu kecukupan atau kekayaan. Sebab ujung atau masalah orang itu collapse atau problem secara keuangan misalkan karena berlebihan dalam membelanjakan keuangan, tidak ada manajemen keuangan yang baik misalkan. Ataupun bisa diartikan as-saraf ini melampaui batas dalam hal akhlak, dalam hal sikap, ataupun dalam hal pemikiran gitu. Sikap yang berlebihan, pemikiran yang berlebihan, ya kan, melampaui melampaui batas. Itu pun jika orang itu mampu itu melepas diri dari sikap berlebihan dalam berpikir, sikap berlebihan dalam bersikap, maka dia pun akan memperoleh kemuliaan. Waman, barang siapa bari'a, lepas atau bebas seseorang itu minal bukhli, dari sikap pelit, nala, maka seseorang itu memperoleh asyarafa, terhadap kemuliaan. Ya kan, jadi Islam itu senantiasa mengedepankan sikap moderat ya. Sikap moderat dalam berbagai hal, diantaranya dalam hal akhlak. Kita tidak boleh israf, sikap berlebihan, tapi juga kita tidak boleh bakhil, pelit gitu. Nah, yang pertama tadi, barang siapa yang bisa lepas dari sifat berlebihan, maka dia akan memperoleh kemuliaan. Begitupun barang siapa yang berlepas atau bebas dari sifat bakhil, dari sifat pelit, maka dia pun akan memperoleh kemuliaan. Berarti memang harus ada di tengah-tengah antara sifat israf, sifat berlebihan, dan sifat bakhil, sikap pelit itu. Nah, itu adanya istilahnya as-sakho. Sakho itu dermawan. Jadi dermawan itu tidak benar juga kalau diartikan sikap memberi uang atau memberikan harta secara berlebihan. Itu pun bukan sakho, bukan dermawan, tapi itu israf, musrifin gitu. Nah, jadi sakho itu sikap dermawan itu berada di tengah-tengah gitu, antara israf dan al-bakhil. Man, barang siapa bari'a, itu berlepas diri atau bebas seseorang itu minal kibri, dari sifat sombong, nala, maka seseorang itu akan memperoleh al-karomata, terhadap kemuliaan. Itu kan. Jadi sebagian bijak bestari ini menganjurkan agar seseorang itu lepas bebas dari 3 hal itu. Yang pertama sikap berlebihan, yang kedua sikap bakhil, pelit, yang ketiga
sikap sombong gitu. Itu harus berlepas diri dari 3 hal ini. Waqala, dan berkata Mus'ab bin Zubair. Mus'ab bin Zubair, apa yang dikatakan at-tawadu'u, sikap rendah hati, tawadu, masoyidus syarafi, adalah jaring-jaring kehormatan. Artinya kalau kita ibarat mau mencari ikan di laut atau mencari ikan di danau atau ikan di di kali, di sungai, itu kan kita butuh jaring, ya. Kan butuh jaring atau pancing gitu ya, jaring. Nah, at-tawadu ini, rendah hati, adalah jaring-jaring kehormatan. Artinya kalau kita ingin mendapatkan kehormatan, alatnya apa? Gitu. Ya alatnya yaitu at-tawadu, rendah hati. Gitu. Alat untuk menjaring ikan yang berupa kemuliaan dan kehormatan itu. Waqila, dan dikatakan fi Mansuril Hikami, di dalam kitab Mansuril Hikam, apa yang dikatakan, man, barang siapa, zama, itu selalu, dama, selalu, tawadu'uhu, rendah hatinya man, rendah hatinya seseorang itu, kasuro, maka banyak, sodiquhu, temannya seseorang itu. Jadi mandama tawadu'uhu kasuro sodiquhu. Jadi barang siapa yang melestarikan, menjaga, senantiasa rendah hati, maka orang itu akan memiliki banyak teman. Jadi teman itu akan mencintainya, menyenanginya karena rendah hatinya. Mafhum mukhalafahnya, sebaliknya, kalau orang sombong, arogan, egois, itu justru akan sedikit temannya. Sebab orang juga sebel gitu ya, sebel keki atau jengah gitu melihat orang yang sombong, orang yang egois gitu. Lebih suka teman-teman orang-orang itu kepada orang yang memiliki sifat tawadu, sifat rendah hati gitu. Waqad tuhdisu, dan terkadang, ini kalau tuhdisu di dalam syarahnya itu aitudhiru. Syarahnya ini dikarang oleh Syekh Uwais Wafa bin Muhammad bin Ahmad bin Khalil bin Dawud Al-Arzanjani. Nah, ini waqad tuhdisu, dan terkadang tampak itu. Maksudnya tuhdisu ini dan terkadang tampak. Ya kan? Al-manazilu, kedudukan jabatan gitu ya, jabatan-jabatan, wal wilayatu, dan kekuasaan liqaumin, bagi satu kaum, kadang menampakkan akhlakon, terhadap akhlak, mazmumatan, yang tercela gitu. Jadi jabatan, kedudukan, kekuasaan bagi satu kaum itu terkadang mengakibatkan kaum itu menampakkan akhlak yang tercela gitu. Misalkan mentang-mentang punya jabatan, dia
semena-mena gitu kan. Nah itu terkadang seperti itu. Yudhiruha, yang menampakkan ya kan, terhadap akhlak madmumah itu, su'u tibaihim, buruknya wataknya kaum tersebut. Jadi karena kaum itu memang wataknya itu buruk gitu, wataknya buruk karena memang tidak dilatih untuk berakhlak yang baik gitu, sehingga akhlaknya buruk. Nah, lalu kemudian dia mendapatkan jabatan, mendapatkan kedudukan gitu, sehingga jabatan dan kedudukan serta kekuasaan itu dia semakin semena-mena gitu. Jadi buruknya akhlak itu, buruknya karakter ya, buruknya perangai ini mendorong dirinya untuk menampakkan akhlak-akhlak yang tercela karena dia merasa memiliki kekuasaan, memiliki jabatan gitu ya. Wali akhorina, dan bagi yang lain ya kan, fadhaila, terhadap keutamaan-keutamaan, nilai-nilai luhur, mahmudatan, yang terpuji ya kan. Jadi ini wawunya wawu atof, wa waqad tuhdisal manazil wa wilayatu li akhorina maksudnya. Jadi terkadang pula jabatan, kedudukan, dan kekuasaan bagi sebagian yang lain itu justru bisa menampakkan, memunculkan, mengejawantahkan nilai-nilai akhlak-akhlak yang terpuji. Yab'atsu, yang membangkitkan, alaiha, atas fadail mahmudah itu, atas akhlak-akhlak atau nilai-nilai yang luhur yang terpuji itu, apa yang membangkitkan? Zaka'u syimihim, bagusnya perangainya akhorin itu ya kan, karena dia perangainya, karakternya gitu ya, wataknya itu baik, bagus gitu ya, sehingga ketika dia diamanati jabatan, kedudukan, kekuasaan, sehingga dia manfaatkan betul untuk memunculkan, untuk mengejawantahkan nilai-nilai luhur, mengejawantahkan misalkan kalau dalam bahasa sekarang dia membuat visi misi yang bagus, pro kerakyatan, maslahat, manfaat, betul-betul dirasakan oleh warganya, oleh umatnya, oleh masyarakat yang dipimpinnya gitu. Jadi kalau dilihat dari penjelasan ini, berarti seseorang itu sangat ditentukan oleh wataknya gitu, watak karakter yang inherent yang ada di dalam dirinya. Kalau wataknya baik ya, maka ketika dia mendapatkan kedudukan, jabatan, kekuasaan, maka dia gunakan jabatan, kedudukan, dan kekuasaannya itu untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang mulia, maslahat, manfaat untuk masyarakat yang dipimpinnya gitu. Nah, sebaliknya kalau seseorang yang memiliki watak karakter yang inherent dalam dirinya itu buruk, maka ketika dia diamanati jabatan, kedudukan, kekuasaan, maka justru dengan jabatan dan kekuasaannya itu dia mengejawantahkan akhlak-akhlak yang buruk, misalkan
melakukan diskriminasi, melakukan korupsi, melakukan penindasan, despotis dan lain sebagainya itu. Nah, li'anna litaqallubil akhwali. Nah ini, kenapa demikian? Karena taqallubil akhwal itu bolak-baliknya keadaan atau dinamikanya keadaan, itu sakrotun, itu ada ada mabok gitu ya, terdapat sesuatu yang memabukkan gitu. Nah, ini di sarahnya ini asyaddu min sakrotil muskirati la yasku anha hatta yu'azzilu aw yamut. Nah ya kan, jadi mabuk ya, ada unsur memabukkan gitu. Jadi dinamika keadaan atau bolak-baliknya keadaan itu ada unsur memabukkan, asyaddu min sakrotil muskirat, di mana memabukkannya itu lebih dahsyat daripada memabukkannya muskirat, hal-hal yang memabukkan seperti khamr, seperti narkoba gitu. Jadi nilai kandungan kandungan memabukkannya itu lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada kandungan memabukkannya narkoba dan minuman keras gitu, khamr gitu. Jadi artinya maksudnya li'anna litaqallubil ahwalis sakrah ini, maksudnya ketika seseorang itu menjadi orang biasa, masyarakat umum, lalu kemudian ternyata tiba-tiba dia terjadi perubahan nasib gitu, dari masyarakat umum menjadi pejabat misalkan, ya kan. Nah, menjadi pejabat. Nah ini kan terjadi perubahan keadaan, atau menjadi penguasa, atau menjadi orang yang berkuasa gitu. Nah, perubahan ini mengandung sakro, mengandung memabukkan gitu. Ya kan? Bahkan kadar memabukkannya itu lebih dahsyat daripada memabukkannya muskirat. Ya, hal-hal yang memabukkan seperti minuman keras, khamr dan narkoba gitu. Nah, tudhiru yang sakroh itu, memabukkan itu dapat menampakkan ya kan, minal akhlaki, dari akhlak-akhlak, maknunaha, terhadap sesuatu yang disimpan oleh akhlak tersebut. Jadi sakroh itu yang memabukkan itu, nilai memabukkan, kadar memabukkan itu, sehingga dapat memunculkan ya kan sesuatu yang tersimpan dari akhlak seseorang, dari karakter seseorang yang tertanam di dalamnya. Wa minas saroiri, dan dari rahasia-rahasia ya kan, makhzunaha, terhadap sesuatu yang tersimpan atau sesuatu yang ada di dalam gedong saroir, rahasia itu. Jadi memabukkan itu, itulah yang dapat mendongkrak, memunculkan akhlak yang tersimpan gitu di dalam diri seseorang. Itu misalkan seseorang dapat jabatan, nah jabatan itulah
yang akan memancing keluar gitu, karakter asli dari seseorang gitu. Kalau dengan jabatan itu lalu kemudian justru mutiara-mutiara yang keluar, ya kan, programnya, visi misinya, lalu kemudian orientasi perjuangannya ternyata betul-betul untuk rakyat, ya berarti itulah karakter asli dia gitu. Sebaliknya kalau dia dengan jabatan lalu kemudian jabatan itu memancing akhlaknya yang buruk, maka yang tertampak itu adalah hal-hal yang buruk gitu. Korupsi, despotis, diskriminasi, semena-mena, sewenang-wenang, zalim dan lain sebagainya gitu. La siyama idza hajamat, apalagi ketika taqallubil ahwal itu ofensif, min ghairi tajrijin, dengan tanpa bertahap. Jadi datangnya itu terus bertubi-tubi gitu, artinya secara masif gitu. Watorokot, dan mengetuk taqallubil ahwal itu, perubahan keadaan itu, min ghairi ta'ahubin, dengan tanpa siap-siap. Artinya perubahannya itu masif gitu. Apalagi begitu, wong perubahan yang bertahap saja demikian gitu ya, apalagi perubahan yang sangat drastis gitu misalkan tanpa ada tahapan-tahapan. Nah, itu biasanya apa yang diistilahkan dengan mental jumping gitu ya, atau kaget gitu, atau cultural shock gitu ya, shock gitu, menghadapi perubahan yang dari misalkan dari bawah sampai melompat ke tinggi gitu ya misalkan. Wa qad qala, dan sungguh berkata, ba'dul hukama'i, sebagian bijak bestari, apa yang dikatakan fi taqallubil ahwali, di dalam bolak-baliknya keadaan, di dalam dinamikanya keadaan, ya kan, tu'rafu, itu diketahui, jawahirul rijali, ya kan, sifat-sifatnya seseorang gitu. Jadi jawahirul rijali, min karomit tab'i wa dana'atihi aw saja'atihi wa jibanatihi ila ghairi dzalik. Jadi sebagian bidak bestari dengan bahasa yang simple tapi substansinya sama, dikatakan bolak-baliknya keadaan, lompatan-lompatan keadaan dari orang biasa misalkan menjadi pejabat, menjadi penguasa misalkan. Nah, di situ akan diketahui sifat aslinya seseorang gitu. Apakah seseorang itu karomit tab'i, jadi watak yang mulia, ataukah wataknya rendah gitu. Apakah seseorang itu memiliki syaja'ah, memiliki sifat keberanian, ataukah pengecut gitu. Nah, itu akan muncul ketika terjadi transformasi, perubahan keadaan. Waqala, dan berkata Al-Fadlu bin Sahal, Al-Fadl bin Sahal, apa yang dikatakan, man, barang siapa, kanat, ada, wilayatuhu, ya kan, kekuasaannya seseorang, man itu, fawqa qadrihi, di atas kadar kemampuannya man, seseorang, takabbaro, maka seseorang itu
sombong laha karena wilayah, ya kan? Waman, dan barang siapa kanat ada wilayatuhu, kekuasaan nyaman, kekuasaannya seseorang itu, duna qadrihi, sebawahnya kadar kemampuan atau kadar kemampuannya seseorang itu, tawadhu'a, maka seseorang itu rendah hati, laha, bagi wilayah atau kekuasaannya itu. Jadi barang siapa yang memiliki kekuasaan, barang siapa yang diberi amanat jabatan atau kekuasaan yang seatas, ya, jabatannya ini seatas dari kadar kemampuan seseorang itu. Nah, maka dia akan berpotensi menjadi orang yang sombong. Nah, apa yang dimaksud dengan qadrihi ini? Qadrihi ini di dalam syarahnya ini dikatakan min haitsu aqlihi wa amalihi. Jadi barang siapa yang memiliki atau barang siapa yang diberi amanat kekuasaan, jabatan, yang dimana jabatan ini seatas dari kadar kapasitas seseorang, gitu. Kapasitas pengetahuannya, kapasitas akalnya, kapasitas pengalamannya, gitu. Ya kan, praktik kehidupan di lapangannya, gitu. Nah, misalkan kadar pengalamannya masih minim misalkan, lalu kemudian kadar wawasan, pengetahuan dan pendidikannya minim misalkan, lalu kemudian dia tahu-tahu dikasih amanat dapat jabatan wilayah yang seatas dari kadar kemampuannya, maka biasanya orang itu sombong. Artinya mendapatkan kekuasaan, mendapatkan jabatan tidak sesuai dengan kapasitas dirinya, tidak sesuai dengan bidangnya misalkan, tidak sesuai dengan pengalamannya, maka orang itu menjadi arogan, gitu. Nah, sebaliknya, kalau orang itu mendapatkan amanat kekuasaan dan jabatan, tapi jabatan dan kekuasaan itu ya sebawahnya, ya kan, sebawahnya dari kadar wawasan, pengetahuan dan pengalamannya, gitu. Ya maka orang itu rendah hati, gitu. Jadi misalkan dia sudah banyak pengalaman, wawasannya banyak, pendidikannya oke misalkan. Nah, lalu kemudian mendapatkan jabatan dan kekuasaan yang sebawahnya dari wawasan, pengalaman yang dia punya, gitu. Maka orang itu bisa menjadi orang yang rendah hati, gitu. Nah, tapi kalau kita bisa jelaskan lebih jauh, makanya kalau idealnya seperti apa, gitu? Ya idealnya berarti orang yang mendapatkan kekuasaan, mendapatkan amanat jabatan yang betul-betul sesuai, matching, gitu. Yang sesuai antara jabatan, kekuasaan dengan kapasitas seseorang, gitu. Baik kapasitas pengalamannya, pengetahuannya, pendidikannya, gitu ya. Nah, itu baru ideal, gitu. Sehingga orang itu tidak takabur dan juga tidak kecil hati, gitu.
Dia tahu apa yang harus dilakukan, dia tahu apa yang tidak harus dia lakukan, dia tahu karena memang sesuai dengan kapasitas dan pengetahuan serta pengalamannya gitu. Dan dia tahu apa yang maslahat untuk masyarakatnya yang dipimpin gitu. Waqala, dan berkata ba'dul bulaghai, sebagian ahli balagho, ahli sastra Arab, apa yang dikatakan an-nasu, manusia, fil wilayati, di dalam kedudukan, di dalam kekuasaan, rojulani, itu ada dua tipe manusia. Jadi dalam hal kedudukan, kekuasaan, jabatan itu ada dua tipe manusia. Yang pertama rojulun, laki-laki, ya julu, yang agung, al-amalu, pekerjaannya, bifadlihi, dengan sebab utamanya rojul, wa muru'atihi, dan dengan sebab sifat marwah atau sifat harga dirinya rojul. Nah, dan yang kedua warojulun, dan laki-laki, ya julu, yang agung, bil amali, dengan sebab pekerjaannya. Jadi agungnya itu dengan sebab pekerjaannya. Linaksihi, karena kurangnya rojul, wadana atihi, dan rendahnya rojul. Nah ini. Jadi dalam kedudukan dan kekuasaan atau jabatan itu ada dua tipe manusia. Yang pertama manusia yang pekerjaannya itu agung dengan sebab karakter seseorang itu yang mulia dan memiliki harga diri yang tinggi. Jadi seseorang yang karakternya baik, perangainya baik, memiliki nilai luhur dan marwah, gitu kan, sehingga dia dapat mengagungkan, memuliakan pekerjaannya. Jadi pekerjaannya itu menjadi mulia, gitu. Nah, dan laki-laki yang kedua atau manusia yang tipe yang kedua adalah manusia yang justru dia agung, mulia karena pekerjaannya. Sebab apa? Sebab dia sendiri itu adalah orang yang rendah, orang yang kurang pengalaman, kurang nilai luhurnya, kurang akhlaknya gitu. Jadi ada dua itu. Jadi ada orang yang memuliakan pekerjaannya karena dia memiliki karakter yang agung, marwah yang tinggi, dan memiliki nilai gitu. Sehingga yang agung itu laki-laki atau seseorang itu yang lalu kemudian memuliakan kerjaannya. Sebaliknya yang kedua ini justru seseorang yang agung karena dapat pekerjaan gitu. Pekerjaannya itulah yang menjadikan dia agung, menjadikan dia mulia gitu. Karena dia sendiri adalah seseorang yang rendah, seseorang yang serba kekurangan dalam hal akhlak, serba kekurangan dalam hal pengalaman dan pengetahuan dan wawasan itu. Nah, kan ada orang yang tahu-tahu dapat pekerjaan, ya kan, jabatan, kekuasaan, kedudukan, itu kan, yang tadinya dia itu
ya nakal, lalu kemudian akhlaknya buruk dan lain sebagainya, tapi dengan jabatan itu dia terangkat menjadi orang yang mulia seperti itu. Nah, ada juga orang yang mulia, orang yang baik, lalu mendapatkan kedudukan, pekerjaan. Nah, pekerjaan itulah yang justru yang menjadi mulia gitu. Faman maka barang siapa jalla itu agung, ya kan, kedudukannya itu an amalihi, ya kan, jauh dari amalnya. Artinya dia memang agung bukan karena pekerjaannya gitu loh. Barang siapa yang agung bukan karena pekerjaannya gitu. Bukan karena kedudukan, bukan karena jabatannya. Izdada, maka seseorang itu semakin bertambah, ya kan, bihi dengan sebab amal itu. Apanya yang bertambah? Tawadu'an, rendah hatinya, wa bushron, dan lemah lembutnya atau sopan santunnya itu. Nah, sebaliknya waman barang siapa jalla itu agung bi amalihi dengan sebab pekerjaannya, pekerjaannya seseorang, labisa, maka seseorang itu memakai kan bihi dengan sebab amal itu tajabburan terhadap sifat egois, watakabburon, dan sombong. Nah, ini konsekuensinya. Jadi kalau seseorang yang agung dan mulianya itu bukan karena profesinya, bukan karena kedudukannya, bukan karena pekerjaan dan jabatannya, maka dia ketika mendapatkan kedudukan, mendapatkan pekerjaan, dia semakin rendah hati, semakin sopan santun terhadap orang lain. Nah, sementara orang yang dihormati karena pekerjaannya, karena kedudukannya, ya kan, maka orang itu menjadi orang yang egois, orang yang sombong, seperti itu. Al-faslu, adapun fasal, subbab asani yang kedua, fi husnil khuluqi, membahas tentang husnul khuluq. Jadi akhlak yang baik gitu. Jadi al-khuluq itu seakar kata dengan al-khalaq. Nah, kalau di sarahnya ini menarik. Al-khuluq itu akhlak, ya kan. Al-khalqu, kalau lamnya itu khalaq dibaca dhamma, al-khuluqu itu menjadi akhlak. Kalau al-khalaqu, khalaqa, al-khalq, lamnya itu dibaca fathah, itu menjadi ciptaan. Nah, apa bedanya? Nah, ini qala ar-raghib al-khuluqu dan al-khuluqu, ya kan. Jadi kalau al-khuluqu ay alladhi bil fathi bil hay'ah wa surah al-mudrika bil basar, wa khassa al-khuluqu alladhi bid dhamma bil qawi was sajaya al-mudrika bil basirah. Nah, ya. Jadi kalau al-khalaqu lamnya dibaca fathah, itu artinya adalah sesuatu atau bentuk yang dapat dilihat oleh mata itu, bil basar, al-mudrika bil basar. Sedangkan kalau al-khuluqu lamnya itu dibaca dhammah,
itu potensi-potensi substansial ya kan, yang dapat dilihat, dapat diakses oleh basiroh, oleh mata hati gitu. Ya kan? Jadi kalau ciptaan al-khalaq ya kan, bi fathil lam itu kan sesuatu gambaran atau benda atau hal-hal yang fisik gitu. Fisik lah ya, yang bisa dilihat oleh mata, panca indera. Sedangkan al-khuluqu yang artinya itu akhlak adalah potensi-potensi substansial yang bisa diakses dan dilihat oleh mata batin kita, oleh hati dan akal pikiran kita, oleh basiroh gitu. Itu bedanya al-khuluqu dengan al-khalaq. Ruwiya diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi SAW, annahu sesungguhnya Nabi qala, Nabi berkata, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha luhur, ikhtaro, itu memilih, lakum, untuk kamu sekalian, al-islam, terhadap Islam, dinan, sebagai agama, fa'akrimuhu, maka muliakanlah kamu sekalian hu, terhadap Islam, bihusnil khuluqi, dengan baiknya akhlak, wasakhai, dan dermawan. Fa innahu, maka sesungguhnya Islam itu layak mulu atau layuk malu, itu tidak bisa disempurnakan Islam itu illa bihima, kecuali dengan husnul khuluq dan as-sakha. Ya kan, jadi sesungguhnya Allah itu memilihkan Islam sebagai agama kamu sekalian, maka muliakanlah kamu sekalian terhadap Islam itu dengan apa? Ya kan, dengan husnul khuluq dan sakha, dengan akhlak yang baik dan dermawan. Jadi cara membela Islam itu, cara memuliakan Islam itu dengan apa? Ya kan, bukan dengan teriak-teriak di jalanan, tapi dengan akhlak yang baik dan dermawan. Artinya dermawan itu apa? Dermawan itu murah hati gitu. Bukan hanya dermawan itu dalam pengertian hanya memberikan uang saja, bukan, tapi juga kita mau berbagi dengan orang lain, mau tenggang rasa, toleran, mau hidup bersama, itu kan, bekerja sama, itu kan, menerima yang lain, itu sakho, itu dermawan gitu. Artinya dermawan itu bukan hanya memberikan sesuatu yang bersifat materi, tapi juga kita mampu memberikan sesuatu yang bersifat non materi, seperti ya kita mau menerima orang lain, toleran dan lain sebagainya. Nah, waqala, dan berkata Al-Ahnaf bin Qais, ala ukhbirukum, apakah aku sudah memberi informasi, memberi kabar kepada kalian semua, bi adwa iddai, tentang penyakit yang paling akut, penyakit yang paling parah. Qalu, kaum itu berkata, bala, belum, katanya. Qala, kemudian Al-Ahnaf bin Qais itu berkata, ya kan, adwa uddawai itu al-khuluq, akhlak ad-dani, yang rendah, wal lisanu, dan lisan al-badiyu, yang buruk gitu. Jadi serendah penyakit yang paling akut, penyakit yang paling parah adalah akhlak yang buruk dan lidah yang mengeluarkan kata-kata kotor, umpatan, caci maki, dan hal-hal yang menjijikan gitu. Waqala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian bijak bestari, apa yang dikatakan, man, barang siapa, sa'a, itu buruk, khuluquhu, akhlaknya seseorang itu, doko, maka sempit,
rizquhu, rizkinya seseorang itu. Jadi barang siapa yang akhlaknya buruk maka rizkinya sempit gitu. Jadi wa illatu hadzal qauli, alasan pendapat ini dohiratun itu sangat jelas. Artinya jelas bahwa orang kalau akhlaknya buruk itu sempit rezekinya. Karena apa? Karena orang tidak banyak yang tidak suka. Sementara yang namanya rezeki itu kan dihasilkan melalui kerjasama, relasi, hubungan baik dengan orang gitu. Kalau kita tidak baik dengan orang, ya kan, bagaimana kita akan mendapatkan rezeki itu? Jadi rezeki itu didapatkan karena kita berrelasi, berhubungan baik dengan akhlak yang baik. Kalau akhlaknya buruk maka ya tentu saja pintu-pintu rezeki itu akan menyempit gitu, menutup. Jadi buruknya akhlak itu menutup pintu rezeki gitu. Waqala, dan berkata ba'dul bulaghai, sebagian ahli balaghah, ahli sastra Arab, apa yang dikatakan al-hasanul khuluqi, orang yang baik akhlaknya, min nafsihi, dari dirinya sendiri, itu firohatin, itu dalam keadaan enjoy, dalam keadaan menikmati kehidupan gitu ya, dalam keadaan relax gitu ya. Wan nasu, sementara manusia yang lain, minhu, dari al-hasanul khuluq itu, fisalamatin, dalam keadaan selamat gitu. Wasayyi'ul khuluqi, adapun orang yang buruk akhlaknya, ya, an-nasu, manusia yang lain itu, minhu, dari sayyi'ul khuluq, fi balain, dalam musibah, ya kan. Wa huwa, adapun sayyi'ul khuluq, min nafsihi, dari dirinya sayyi'ul khuluq, fi anain, itu dalam kesusahan, ya kan. Jadi orang yang baik akhlaknya itu dirinya kepada dirinya, ya dirinya sendiri enjoy, tenang, bisa menikmati hidup, dan orang lain pun selamat gitu. Sementara orang yang buruk akhlaknya itu membahayakan orang lain. Orang lain itu terancam oleh dirinya, oleh dia. Sementara dirinya sendiri itu juga dalam kesusahan karena tidak punya banyak teman, sedikit teman gitu kan. Karena orang lain pun takut gitu kalau berteman dengan dirinya akan dirugikan atau akan dalam keadaan bahaya gitu. Waqala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian bijak bestari, apa yang dikatakan asyir ahlaka bi ahsani akhlaqika. Asyir, bergaullah kamu, ya kan, hiduplah kamu, ya, bergaullah kamu, ahlaka, terhadap keluarga kamu, bi ahsani akhlaqika, dengan lebih baik-baiknya akhlakmu, ya kan. Fa inna thawa'a, maka sesungguhnya orang yang bisa melakukan, ya kan, melakukan pergaulan dengan akhlak yang baik itu, fihim, di dalam ahlaka, qalilun, itu sedikit, ya kan. Jadi asyir ahlaka bi ahsani khuluqika, ya kan. Berinteraksilah kamu dengan keluargamu, suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, dan seterusnya itu berinteraksi dengan baik, dengan akhlak yang paling baik gitu. Maka ketahuilah, katanya, bahwa orang yang bisa bergaul, orang yang bisa berinteraksi dengan keluarganya dengan akhlak yang paling baik itu sangat sedikit gitu. Artinya kalau yang sangat sedikit itu kan berarti istimewa gitu. Dan kita harus mencoba untuk menjadi orang yang ahsanil akhlak. Jadi memiliki akhlak yang terbaik, baik berinteraksi dengan keluarga
ataupun berinteraksi dengan orang lain, sehingga kita juga enak bisa menikmati hidup, keluarga juga tidak terancam oleh kita, orang lain pun juga tidak merasa mendapatkan madorot dari kehadiran kita. Demikian pengajian kita pada hari ini. Ini sih permulaan ngaji kembali kitab Adab Dunya Waddin di kampung halaman. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.